Sebanyak 17 kepala sekolah tingkat kota Pekanbaru menjalani pensiun. Detik 19 TV. Sebanyak 14 kepala sekolah tingkat SD dan 3 kepala sekolah tingkat SMP tahun 2023 menjalani pensiun. Menurut Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Jamal saat dikonfirmasi redaksi Detik 19 TV terkait pensiun, beberapa orang kepala sekolah tersebut tidak menghalangi proses siswa-siswi dalam menghadapi ujian akhir sekolah dan ujian semester ganjil dan genap. Dan untuk penetapan PLT kepala sekolah yang pensiun itu sebanyak 17 PLT dari jumlah kepala sekolah yang akan pensiun di bulan Mei-Juni tahun 2023 ini sudah ada ditentukan, tambahnya, Senin tanggal 8 Mei tahun 2023. Terkait penetapan pengganti kepala sekolah pensiun kita sesuai aturan yang ada dan tidak mengganggu aturan secara administrasi, imbuhnya. Kemudian terkait penandatangan STTB atau ijazah nantinya bagi siswa yang tamat tingkat kelas 6 dan 9 juga tidak berpengaruh secara administrasi bila PLT yang sudah difungsikan untuk mendatangani ijazah siswa bersangkutan. Bila PLT sudah difungsikan juga bisa menandatangani STTB dan ijazah. Jika belum ditetapkan maka guru PNS yang senior pun juga bisa menandatangani, sambung Jamal. Kemudian dalam pengganti kepala sekolah oleh PLT kepala sekolah itu akan dilaksanakan biasanya di awal tanggal sesuai waktu penetapan kepala sekolah yang pensiun. Simak video di bawah Kita ini. dari media Detik 19 TV minta informasi terkait tahun ini ada beberapa kepala sekolah tingkat SD atau SMA yang melaksanakan tugas akhir atau disebut dengan pensiun. Nah, kalau kita boleh Pak, dari redaksi Detik 19 TV tahu itu berapa sekolah kira-kira SD, SMP Pak yang melaksanakan akhir tugas atau disebut pensiun Pak? Ya, jadi kalau kita lihat sekarang memang ada beberapa kepala sekolah kita yang pensiun, dan dari yang pensiun kita tidak boleh ada kekosongan. Makanya kita setelah dia pensiun hari ini, besok kita sudah tunjuk PLT. Jadi PLT ini juga ini hanya bersifat sementara sampai nanti mungkin dalam bulan-bulan ini kita akan mendefinitifkan. Ya, jadi intinya PLT itu yang pertama berasal dari sekolah tersebut. Mungkin ada wakilnya. Nah, ini yang kita utamakan. Supaya juga terjadi kesinambungan dari program yang sudah dibuat oleh kepala sekolah terdahulu. Kemudian beberapa banyak, ya kalau yang banyak itu sekarang yang pensiun itu adalah untuk tingkat SD. Tingkat SD ada sekitar 13 atau 14 sekolah. Kemudian SMP yang tercatat sama kita ini sudah ada sebanyak 3 SMP. 3 SMP ya. Tetapi tidak mengganggu, pada dasarnya PLT ini belum mengganggu daripada proses administrasi di sekolah. Dan jelas intinya agar tidak adanya kekosongan Pak ya untuk melaksanakan program tersebut. Kemudian untuk apabila di hari hanya pelaksanaan udah terlaksana nanti Pak, berarti guru-guru yang ditetapkan sebagai PLT ini memang udah bermunculan lah Pak ya namanya Pak ya. Ya kita sudah langsung, jadi ada yang sudah diantar, hanya kita ambil dari wakilnya. Kemudian harapan Pak Jamal sebagai Kadis Pora Kota Pekanbaru, apa harapan Bapak kepada guru-guru yang sudah direncanakan untuk penetapan sebagai guru atau sebagai kepala sekolah yang PLT nanti Pak? Ya, yang PLT ini kan sekali lagi saya bilang pelaksana tugas. Ya. Jadi makanya kita ambil yang mengetahui setelah kepala sekolah tentu ada wakil. Betul. Makanya kita tunjuk dari wakil sekolah tersebut. Dan untuk jadi syarat kepala sekolah, ini PLT ini kan belum tahu nih apakah bisa definitif atau tidak. Kalau syaratnya nanti bisa untuk bisa didefinitifkan, kenapa tidak? Betul. Umar dari Detik 19 TV Pekanbaru Riau melaporkan.